Maka saya robah, mudah-mudahan yang lain juga ikut. Saya panggilnya Mama Ano. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah wa asdaqul qailin. Tabarukan bi'idni a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Wa qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zat faka'annama raqibal bahra bila sabila. Amma ba'du. Awalan khususan di hadrati Syekhna Mukarram, guru agung pangersa Syekhna Mukarram Abah Ahmad Gaus Ibnu Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, Mama Ano, pengasuh Mudirul Ma'had Darul Fikriyah. Sengaja saya panggil Mama Ano karena saya bingung ketika beliau mempunyai anak sekarang sudah besar, dipanggilnya sama AA. Anak yang dipanggil AA, bapaknya juga AA. Saya bingung. Pernah kejadian saya di satu pesantren, anaknya sama dipanggil namanya demikian. Pas saya panggil satu, nengok semua. Maka saya robah, mudah-mudahan yang lain juga ikut. Saya panggilnya Mama Ano. Setuju? Insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama alladzina yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman, yang saya hormati dan Allah muliakan. Wabil khusus ketemu dengan Sohib lama Kiai Haji Mumu Haji Solihin. Alhamdulillah saya dulu di sini Pak ya, cuma teman-teman saya sudah jadi ulamanya, ulama beneran Kiai. Kalau saya ulamanya ulama singkatan, usia lanjut masih anak. Kalau saya, kalau beliau Pak Kiai ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan curahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka
sohbah akbar. Saya mengutip di dalam perjalanan Thariqah ini, saya dibilang sama bapak-bapak semua, saya paling lucu, ketinggalan Haji Sohid dan Mel saya dari awal. Awalan dimasukkan di grup alumni. Alhamdulillah dimasukkan oleh Pangersa Mama Anom. Di situ di-share perjalanan Thariqah. Dan saya Tahdis bin Iman mengikuti Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dari beberapa guru, dari beberapa mursyid. Hanya ada beberapa kesulitan. Ini sengaja saya cerita. Ada ilmu nanti diberikan oleh Mama insya Allah yang akan menyampaikan. Saya perjalanan saya aja dulu. Ketika saya mengalami satu perjalanan Thariqah, ada beberapa guru yang ketika mengijazahkannya dicicil, ya, satu tingkat. Itu saya ikuti sama. Dan saya agungkan guru tersebut, karena guru ini tidak ada bekasnya, guru tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Guru adalah tetap guru. Namun berjalan waktu, saya menjalankan sendiri. Sementara Tahdis bin Iman ada anak-anak santri di rumah, ini tidak bisa mengikuti apa yang saya ikuti. Ditambah jiwa masih kotor, batinnya masih ingat kemana-mana, Thariqahnya acak-acakan. Belajar Thariqah acak-acakan, jujur. Ditelepon sama mama, badai ngiring muat. Ingat saya, beliau telepon saya, ngiring kamana Thariqah. Ingat Thariqah, saya minta waktu 2 minggu untuk istikharah. Tahdis bin, tapi nggak cerita istikharah, nggak cerita ke beliau, malu karena istikharah belum bisa. Dalam perjalanan saya ingin bertalqin, saya diberikan beberapa petunjuk. Pertama, ba'da sholat saya zikir, kemudian saya tidur antara terlap dan tidak, antara tidur dan tidak. Saya bertemu dengan Al-Habib Wan Sehat dalam mimpi. Ini saya ceritakan, saya ingat betul wajahnya sampai sekarang masih ingat. Dia datang ke rumah saya, ingin tidur di rumah saya, pas posisi di ruang tamu yang waktu mama hadir. Pas ngobrol, beliau Habib Wan Sehat ini, hafalkan ya? Habib Majdum, luar biasa. Ya Allah, beliau minta bantal ke saya dalam mimpi. Itu di rumah saya cari bantal dari ujung kamar sampai di bawah ketemu. Lama saya cari itu bantal, ketemu. Setelah ketemu, saya hadapkan ke beliau. Dia bilang, lama banget cari bantal, apalagi mau dekat ke Allah sama beliau, apalagi mau dekat ke Allah. Jauh sekali perjalanan. Jangan terlalu banyak mikir. Saya bingung, mimpi ini dari mana? Sambungannya dengan yang saya rencanakan. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya bertalqin melalui yaitu wakil talqin Mama Anom, ya, dengan istri saya ikut waktu itu. Tapi namanya pernah mengalami mengikuti Thariqah yang lain, pasti ada keraguan-keraguan ya. Yang mana yang saya ikuti, jujur. Karena nggak boleh ketika kita tawajuh itu membayangkan 2 mursyid, tidak boleh, mesti 1 mursyid yang kita bayangkan. Timbul keraguan kembali. Ba'da sholat subuh, saya mendadak ajak istri saya. Ini saya cerita sengaja biar jadi semangat untuk melakukan hal ini. Istri saya bawa. Ba'da subuh, saya bilang, Mi, kita jauh kemana? Ke Banten Lama. Sekarang? Iya, sudah siap. Berangkatlah saya ke Banten Lama, ke Sultan Hasanuddin Banten.
di batin saya, ya Rob, saya pengen petunjuk, pengen satu keyakinan di dalam menjalankan thariqah. Saya mesti menjalankan yang mana? Karena beberapa guru mursyid yang sudah menjajakan mesti menjalankan yang mana. Jam 8:30 saya sampai di Banten, bawa mobil sendiri, ya maklum, supir kerjaannya saya, ya supir musola. Sampai di Banten lama. Sebelum saya wudhu, sampai Masjid Agung, saya bilang ke istri, duha dulu ini. Duha itu belum pernah saya lakukan ketika jarang sholat duha di masjid. Hari itu saya ikut duha di masjid. Pas di masjid itu sedang mengadakan manakib yang dilakukan oleh kurang lebih 5 wakil talqin sebanten lah, sebanten kumpul. Itu pun wakil talqin dari Pangersa Buruan. Subhanallah, saya merinding. Ketemu di antaranya wakil talqin Sayyidina Al-Mukarram kayak Jerukman. Ketemu beres duha 2 rakaat akhir saya duduk di Masjid Agung. Saya duduk, saya ikuti mulai dari pas saya sampai itu sudah khidmah ilmiah. Saya ikuti beliau menyampaikan tausiah. Salah satunya saya dapat, saya tangkap adalah ketika sohbah itu terbagi 2, ada sohbah sugro, ada sohbah kubro. Sohbah sugro, saya silaturahim sama Kang Haji Solihin ke rumah ngopi bareng, itu namanya sohbah sugro, hanya bertemu saja. Tapi ketika dibacakan di sini mulai zikir, manaqib dan lain sebagainya, maka ini adalah sohbah kubro, karena yang berkumpul di saat ini bukan hanya kita, tapi Rasulullah, Syekh Abdul Qadir, semua para wali itu kumpul bersama kita. Maka dikatakan sohbah akbar, kumpul bersama. Yang menarik dari dia bilang begini, ini saya alami sekarang kan, saya sudah lama 20 tahun lebih di umur ya, 20 tahun lebih saya nggak ketemu. Kalau kita bertemu di satu tempat di mana orang itu tidak kita kenal, tidak kita hafal, kita masuk ke satu tempat, kira-kira ada perasaan malu atau tidak? Pasti ada perasaan malu, ada perasaan sungkan, ada perasaan nggak enak, ada perasaan kagok. Itu saya alami tadi. Pertama datang, culap-cilep, siapa yang saya kenal? Ya, siapa yang kenal? Pak Haji Solihin aja ragu-ragu mas saya, kan begitu. Kamu mau sampai saya peluk belum hafal siapa saya, dan saya peluk tadi sengaja. Oh, kan ragu saya, berarti malu. Itu pun akan kita alami bahagia, gembira, senang ketika kumpul kita semua pada kenal. Bapak udah biasa kumpul di masjid, bergabung di dalam manaqib dan sebagainya, ketemu, kenal, gembira, nggak suka, bahagia, betul? Itu akan kita alami nanti di yaumul qiyamah. Ketika kita tidak dikenalkan dengan para aulia, tidak dikenalkan dengan para solihin, ketika mereka semua berkumpul, maka ada perasaan sungkan di hati kita, ragu, malu, kagok. Ini manaqib kita lagi dikenalin sama beliau, dibacakan hadiahnya, ditemukan, kumpullah para aulia, kumpul para solihin. Mereka nanti kenal dengan kita. Ketika kita masuk satu tempat yang belum pernah kita memasukinya, masuk satu tempat setelah berkumpul dengan orang yang belum pernah kita ketemu dengan orang tersebut, karena kita dengar, kenal, pernah di masjid ini kita bertemu dan dikenalkan dengan para wali melalui hadiahnya. Insya Allah nanti kita akan dikenali, disambut, disapa, bahkan dijamu. Makanya mesti gembira acara manaqib ini adalah sohbah akbar. Bukan hanya kita bertemu dengan kawan kita, tapi bertemu dengan para aulia, bertemu dengan para
solihin, kita akan ditemukan nanti dengan yang orang-orang luar biasa. Itu saya sampai di Banten lama, jujur di batin nangis. Ketemu, akhirnya ketemulah sama beberapa wakil tadil, 5 ada profesor Mamak di situ dari Jakarta, dari Tangerang kumpul. Yang saya sampai bingung, sebelum saya tahadus minimal saya bolak-balik Banten itu setiap hari Kamis sama istri. Setiap hari Sabtu. Saya pernah cerita ke Mama, setahun itu saya nggak putus jarang Banten. Tahadus minimal saya ceritakan. Tapi belum pernah saya ketemu di masjid itu mengadakan manakib. Belum pernah. Pas saya bertemu dengan para wakil takib, saya bertanya pada beliau, Mama, udah berapa lama mengadakan manakib di sini? Kurang lebih 3 tahun. Saya bingung, 3 tahun? Kok nggak pernah ketemu sama saya? Luar biasa. Berarti judulnya apa? Tahkin dulu, baru ketemu dengan saudaranya. Tahkin dulu, baru ketemu dengan para orang-orang soleh. Tanpa tahkin, mustahil. Itu saya alami. Saya alami. Di 3 tahun lebih di Banten lama, saya nanya. Akhirnya saya dimasukkan di grup para yaitu ikut toriko Sinar Rasa. Banten lama itu mengadakan mereka kelihatannya punya perkumpulan yang sangat kompak. Luar biasa. Saya ikut, saya pengen ikut. Akhirnya saya bilang, hari apa di Banten lama Masjid Agung? Nanti silahkan dibuktikan. Ya, kalau saya ini bicara bener nggak gitu ya. Di Banten lama dia bilang di minggu ketiga, setiap Sabtu ketiga itu mengadakan manakib di Banten lama Masjid Agung, Banten lama. Ya, aneh buat saya pribadi. 3 tahun lebih saya belum pernah ketemu. Aneh nggak kira-kira? Saya bolak-balik tiap Sabtu nggak pernah ketemu. Setelah ditalkin sama Mama langsung ketemu. Luar biasa. Ditemukan dengan saudara ternyata. Ditemukan dengan saudara. Ini satu keyakinan buat saya. Oh, berarti udah ikuti perjalanan. Saya ikuti. Saya belajar walaupun belum bisa secara batin langsung usul kepada Allah, karena ketika kita belajar talqin mendekatkan diri kepada Allah, ini seperti kita memelihara kambing. Saya mengutip dari wakil talqin yang disampaikan, saya sampaikan kembali karena ilmu begitu, tujuannya saling mentransfer ilmu. Mengapa saya ibaratkan memelihara kambing? Saya tanya, kenapa melihara kambing? Begini dia bilang, Bapak di sini ada yang melihara kambing? Dikasih makan apa tidak? Dikasih makannya tiap hari atau seminggu sekali? Tiap hari, makan pagi, siang, sore. Coba nanti Bapak melihara kambing, kasih makan itu kambing 6 karung pagi aja. Jangan kasih makan lagi sebulan. Sebulan jangan kasih makan. Ini sengaja saya cerita dulu. Ya nanti judulnya nanti keperjalanan Toriko. Punya kambing dikasih makan sehari 5 karung. 1 bulan kita tidak kasih makan. Kira-kira ini kambing hidup atau tidak? Mati. Sekalipun hidup, sehat atau tidak? Tidak. Gemuk apa kurus? Kurus. Karena ngasih makannya sekali walaupun banyak. Berbeda dengan Bapak melihara kambing, pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore dikasih makan, diurus dengan baik. Insya Allah itu kambing gemuk, sehat, nanti dijual harganya mahal. Toriko yang kita jalankan kadang lagi semangat, wah ilaha illallah, kita zikir 20.000, sebulan gak zikir persis begitu, betul? Sebulan dia gak zikir, ya Allah, diancam sama dia. Buat apa? Karena dalam beramal itu yang paling bagus
khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu rutin, dalam, walaupun hanya sedikit. Berarti sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh mursyid kita, pada sholat kita berzikir, itu pun zikir jahat. Zikir jahat bisa dihitung. Perintah Allahnya, ya, dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udzkurullah, zikirlah engkau kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Kalau 165 masih bisa dihitung nggak? Masih. 10.000 masih bisa dihitung? Masih. 1 juta masih. Selain daripada yang sudah ditentukan hitungan itu, kita tetap berzikir di batin kita yang tidak terhitung. Setiap desah nafas kita, masuk dan keluar nafas kita, tetap berzikir di batin kita. Allahu Akbar. Saya pernah mendengar satu siiran ya. Kalau Kanjeng Rasul itu ari panona beureum bae, ari hatena beuntak bae. Saya nggak ngerti awal. Kok bisa gitu ya? Kanjeng Rasul. Kan masalahnya yang diajarkan Rasul kita mesti bisa. Walaupun belum bisa sepenuhnya, belajar. Gimana caranya? Mata merem, tapi hati ikut. Asal nggak mungkin tidur bapak kalau tidur yang keluar zikir apa ngorok? Oh. Tapi bisa jadi zikir. Sebelum tidur bapak wudu, lakukan zikir khofi sampai tidur, maka di dalam tidurnya sampai bapak bangun itu tetap berzikir. Enaknya ya, kita tuh ada dua, ada zikir jahat, ada zikir khofi. Enak, makanya jangan putus. Setiap resah nafas, makanya pelatihannya suka dikasih tahan nafas mengucapkan zikir Allahnya, biar dia ngerti bagaimana ketika nafasnya berhenti tetap dia masih mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untungnya kita belajar zikir. Alhamdulillah ya, kita dengan dibimbing oleh guru-guru kita, alhamdulillah. Saya malah lagi belajar Pak, ya Allah, ngerasa banyak dosa saya, ya Allah, luar biasa, nggak bisa ibadah kali dengan saya ikut bertalqin ya. Saya termasuk bagian yang diajak, bagian yang dikelompokkan oleh orang-orang soleh. Harapan saya begitu, ibadah saya nggak bisa, makanya ya Allah melihat mereka. Cerita teman saya ahli zikir, cerita ke saya. Jadi saya dan teman lagi, saya punya temannya ahli zikir. Satu ketika koma. Kalau koma kan tinggal nunggu titik, betul? Itu koma. Mulutnya tidak berucap, nafasnya pun tinggal terputus-putus. Itu iseng temannya. Jantungnya dia ambil handphone, jantungnya didekatkan, handphone ini direkam. Apa yang keluar? Di jantungnya berbunyi ahli zikir walaupun koma, insya Allah hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam melakukan ibadah. Jangan bosan dengan yaitu manaki, jangan bosan dengan zikir, karena penyakit manusia terkadang ada bosannya. Tergantung niatnya ikut zikir apa. Kalau niatnya pengen kaya, nggak kaya berarti pasti. Makanya zikir ini niatnya kita pengen kembali kepada Allah dengan benar, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya masih sebatas cerita ya, kangen ya sama semuanya. Dulu saya di sini tahun 99 ya, pulang dari Jawa, saya nggak pulang ke rumah, langsung ke sini dikasih petunjuk sama Kiai Bedillah ya. Sampai sekarang saya belum ketemu lagi sama beliau yang ngasih petunjuk ya. Mudah-mudahan silaturahim saya
diterima oleh Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan di dalam sohbah akbar ini kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.